kita tayangkan dan silakan tim Collabs. Sekali lagi tepuk tangan buat tim Collabs. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada hiring partner, instruktur, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir di acara graduation di kampus Activate. Kami dari tim Collabs, Hackathon Finder and Team Builder. Nama saya Bramantia Sukma, background saya jaringan. Di sini saya berperan sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Manuel, background saya IT. Di sini saya berperan sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Serafim, background saya dari kesehatan masyarakat. Di sini saya berperan sebagai backend developer. Perkenalkan, saya Kenny Sarah, background saya dari kedokteran. Di sini saya berperan sebagai backend developer. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini semakin banyak event-event bertema coding yang diadakan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari swasta. Seperti lomba coding atau disebut juga dengan hackathon. Namun menurut kami, terdapat dua permasalahan utama yang biasanya dapat dihadapi oleh calon peserta lomba tersebut. Yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai event-event hackathon yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah kesulitan dalam mencari anggota tim untuk mengikuti event tersebut. Berdasarkan dua permasalahan inilah, kami memiliki sebuah ide untuk membuat suatu website application yang bernama Collabs atau Coders Collaboration. Nah, Collabs itu adalah sebuah website untuk menghubungkan penyelenggara event hackathon dengan calon pesertanya atau para programmer. Nah, di sini organizer bisa mempublikasikan event hackathonnya, kemudian untuk para calon peserta atau programmernya itu bisa membuat tim baru ataupun bergabung ke tim yang sudah dibuat oleh user lain untuk bergabung ke event hackathon. Nah, tanpa lama lagi kita langsung mulai ke demo. Sebelum kita mulai demo, kita akan menjalankan tes terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat hasil tesnya melebihi 95%, jadi kita berekspektasi bahwa aplikasi yang kita jalankan ini berfungsi sebagaimana mestinya. Sebelum memulai menggunakan aplikasi Collabs, pengguna bisa meregistrasikan dirinya sebagai user ataupun sebagai hackathon organizer. Apabila user sudah melakukan registrasi dan login, maka akan diarahkan ke halaman profil. Di halaman profil ini, peserta bisa mensubscribe event sehingga mendapatkan event-event terbaru ke email mereka. Di sini juga, user bisa men-set dataset skill set mereka sesuai dengan level yang mereka miliki. Tapi di sini, skill mereka masih belum terverifikasi, jadi untuk memverifikasinya, mereka bisa melakukan tes. Di sini ketika mereka mengklik skill yang mereka pilih, mereka akan diberikan sebuah soal dan kode editor. Kode editor ini akan merubah color skemanya dan autocomplete-nya sesuai dengan bahasa yang mereka pakai. Jika user sudah merasa yakin dengan jawabannya, mereka bisa mensubmit dan menunggu untuk diverifikasi oleh admin Collabs. Setelah itu, user bisa mencari event-event apa saja yang sedang berjalan di Collabs. Di sini bisa lihat ada event yang ended dan event yang sedang open. Apabila user ingin membuat tim di salah satu event, dia bisa menekan create team, mengisi namanya, lalu men-set skill set yang diperlukan untuk keperluan rekomendasi user. Ketika tim telah terbentuk, maka akan terlihat recommended user yang sesuai dengan data skill set yang di-set ketika membuat tim. Lalu user bisa menginvite mereka dengan mengklik tombol invite. Oke, saat ini saya berada di email dari user yang di-invite oleh si tim leader. Di sini user akan menerima email dari Collabs yang berisi link untuk menuju ke profil dari tim tersebut. Di sini user dapat melakukan join untuk bergabung di tim tersebut. Nah, sedangkan di halaman profile, di halaman tim, si user yang telah mendaftarkan di halaman tim tersebut sudah masuk ke aplikan.
Di sini tim leader bisa menambah tim sesuai yang diharapkan seperti kriterianya. Jika tim leader sudah puas dengan anggota timnya, tim leader tersebut bisa mengunci tim tersebut. Sehingga tidak ada lagi user lain yang bisa apply ke tim itu. Dan secara otomatis tim tersebut akan terdaftarkan ke dalam event yang diinginkan. Untuk event organizer yang memiliki event bisa mengupdate statusnya menjadi 3 jenis status, yaitu open, started, dan ended. Jika event sudah selesai, status akan berubah menjadi ended. Ya, ketika status eventnya sudah selesai atau ended, maka tim leadernya itu bisa memberikan review untuk anggota timnya. Ya, dengan mengklik tombol review, kemudian bisa memasukkan komen untuk reviewnya. Lalu juga ada performance, itu semacam ratingnya dari 0 sampai 5. Ya, kemudian bisa dilihat di halaman profile usernya yang tadi. Pertama ada 3 tab, bisa dilihat pertama detailnya, kemudian skill setnya. Ini untuk contoh kalau misalnya yang skillnya sudah verified, maka warnanya akan berubah. Kemudian untuk di tab yang review, bisa dilihat tadi review yang sudah diberikan oleh tim leadernya sekarang sudah muncul di profile user tersebut. Ya, untuk demonya sekian, kita kembali ke slide. Ya, untuk teknologi yang kita gunakan sendiri untuk bagian back-end-nya, kita menggunakan Node.js, kemudian Express.js, kemudian untuk database-nya menggunakan Mongoose dan MongoDB dan ODM-nya adalah Mongoose. Kemudian untuk bagian testing menggunakan Mocha, Chai, dan Istanbul. Kemudian kita menggunakan Amazon Web Service S3 untuk keperluan mengupload image. Kemudian juga menggunakan Google Compute Engine untuk mendeploy servernya. Untuk teknologi stack front-end, kami menggunakan Vue dan Vuex untuk state management, Bootstrap Vue untuk styling, dan Monaco Editor untuk code editornya. Sekian presentasi dari kami, untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Kita langsung saja buka sesi pertanyaan. Saya buka 2 pertanyaan untuk tim Collabs. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Hai, Tim. Saya mau nanya tadi Compute Engine pakai untuk apa tadi? Sorry, bahasa Indonesia gak begitu bagus. Oh, pendeployan servernya itu, oke. The question is, for tadi email itu, you sent the link, right? You sent the link to the email, and the question is, dalam link itu, I couldn't see exactly URL kamu itu apa tadi? It's a Mongo ID, right? Di belakangnya /something/Mongo ID, right? So dengan itu sebenarnya saya boleh akses ke semua database kamu kan? Kalau saya mau, kalau saya malicious. Katakan saya juga start satu lagi event company, saya boleh ambil email kamu, saya boleh cycle through secara hex kamu, dan saya boleh lihat semua database kamu, ya atau tidak? Atau ada protection di situ? Dalam email link kamu. Ya, you click that link, it opens a /something/Mongo ID, right? Nah, itu hex di belakang kan, bukan random generated number kan, daripada DB kamu. So sepatutnya kalau saya cycle through hex kamu, saya boleh lihat semua DB kamu, ya kan? Yeah, so, yeah, that's all. Terima kasih atas info pentingnya. Mungkin untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya lagi untuk tim Collabs? Ada? 3, 2, 1, dan terima kasih tim Collabs.